Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sampai jumpa di pertemuan ke-9 ini energi terbarukan dengan topik energi panas bumi. Energi panas bumi ini nampak kalau kita bawa ini adalah bentuk dari eh, industri pembangkit tenaga panas bumi. Panas bumi itu lebih kenal dengan istilah geotermal, di mana sumber energi alami bumi yang terdapat di dalam inti bumi, dalam perut bumi. Ini terjadi akibat adanya interaksi panas buatan, panas bebatuan, dan air yang mengalir di sekitarnya. Panas yang terkandung di aliran tersebut mengandung energi yang dapat dimanfaatkan. Satu bentuk energi panas atau thermal energy yang dihasilkan dan disimpan di dalam bumi. Kemudian energi panas bumi merupakan energi yang diekstrak atau diekstraksi dari panas yang tersimpan di dalam bumi. Total energi panas bumi berasal dari energi hasil pembentukan planet 20% dan peluruhan radioaktif dari mineral 80%. Di mana temperatur inti bumi itu mencapai lebih dari 4.300 derajat Celcius. Panas mengalir secara konduksi menuju bebatuan sekitar inti bumi. Panas tersebut menyebabkan bebatuan meleleh, membentuk magma. Magma mengalirkan panas secara konveksi dan bergerak naik ke arah magma yang berupa bebatuan cair yang memiliki massa jenis lebih rendah daripada batuan padat. Magma memanaskan kerak bumi dan air yang mengalir di dalam kerak bumi dengan temperatur hingga 300 derajat Celcius. Kemudian, air yang panas itu akan menimbulkan tekanan tinggi sehingga air keluar dari kerak bumi. Ini bentuknya, ini ada batuan panas yang lebih dikenal dengan hot rock. Ini ada bebatuan, ada air panas. Jadi dari bebatuan panas ini yang bertemu atau membasahi atau menyelubungi batu panas ini sehingga terjadilah proses penguapan. Uap panas itulah yang mengalir ke permukaan. Skema terjadinya sumber air panas dan sumber uap, di mana di dasar bumi itu ada magma yang bertemperatur cukup tinggi, kemudian ada bebatuan padat, kemudian magma panasnya berpindah ke batuan padat secara konduksi. Kemudian ada batu berpori, kemudian ada air yang terkumpul di sekitaran batu berpori. Dari air yang panas yang bersumber dari magma ini, ada yang keluar ke permukaan dalam bentuk uap, dan ada yang keluar ke permukaan dalam bentuk air panas sebagai sumber air panas. Jadi kalau keluarnya dalam bentuk cair telah sumber air panas dan kemudian adalah dalam bentuk uap. Jadi bahwa sumber panas itu
bersumber dari batuan panas yang ada di inti bumi. Ini kalau kita tengok bumi seperti ini bagian dari bumi, bahwa jarak dari inti bumi ke permukaan bumi itu sekitar 6.371 km. Inti bentuk cair, inti sebelah luar. Ini bagian sini bagian padat. Inilah bentuk dari inti bumi. Ini juga gambar terpotong daripada bentuk bumi dari intinya. Ini inti paling dalam. Ini adalah permukaan luar. Ini kalau kita tengok bahwa inti bumi itu inner core adalah berbentuk padat, adalah padatan dari Fe yang di sini jaraknya sampai di pinggir di sini 5.200 km dengan temperatur adalah 4.300 Celcius. Kemudian di atas inner core ada core yang berbentuk cair yang terdiri dari Fe dan sulfur, di mana temperaturnya adalah 3.700 derajat Celcius. Di atas core itu ada lagi namanya mantel yang jaraknya 2.900 km dari inti. Itu ada mangan, ada Fe, ada Le, ada silikon, Al, ada silikon, dan ada oksigen. Kemudian pada batas akhirnya di atasnya itu adalah 100 derajat Celcius. Kemudian di paling atasnya adalah bebatuan rock yang itu ketebalannya adalah 30 km. Kemudian energi yang terkandung pada panas bumi disebabkan oleh tekanan yang amat besar dari gravitasi bumi. Kemudian ada proses nuklir. Bumi banyak mengandung bahan radioaktif seperti uranium 238, uranium 235, dan thorium 232. Energi panas yang mencapai permukaan bumi rata-rata adalah 400 kilokalori per meter kuadrat per tahun. Energi total rata-rata saat matahari mencapai titik kulminasi bisa mencapai lebih dari 1000 watt per meter kuadrat per meter bibir santai. Uap panas bisa dibor dan digunakan untuk memutar turbin dan menghasilkan energi listrik. Kemudian perkiraan potensi energi panas bumi dengan menggunakan metode Perry, bahwa E energi sama dengan D debitnya liter per detik dikali dengan DT perbedaan suhu permukaan antara air panas dan air dingin, kemudian dikali dengan P kapasitas panasnya atau panas jenisnya kilokalori per kilogram. Jadi satu ini adalah kilokalori per detik. Ini adalah persamaan untuk menghitung potensi energi panas bumi. Kemudian metode Banwell, bahwa E itu energi sama dengan M dikali H1 dikurang H2 dalam satuan kWh. Energi panas dalam bentuk kWh, M massa uap dan cair dari panas bumi. Kemudian entalpi uap pada kondisi T1 British unit per pound, sedangkan A2 adalah entalpi pada suhu T2 dalam detik per pound. Entalpi itu jumlah energi internal suatu sistem termodinamika ditambah dengan energi digunakan untuk melakukan kerja. Jadi, jumlah energi dalam, U energi dalam ditambah dengan energi untuk melakukan kerja. U ditambah dengan W, itu adalah entalpi. Nah, energi panas bumi di Indonesia itu pertama pencariannya di daerah kawah Kamojang Garut, Jawa Barat pada tahun 1918. Kemudian 1926-1929, 5 sumur eksplorasi yang dibor. Hingga saat ini salah satunya yaitu sumur KMJ3 masih berproduksi untuk uap panas kering atau dry steam. Dari hasil survei Direktorat Vulkanologi dan Pertamina dengan bantuan pemerintah Prancis dan New Zealand, dilaporkan pertama kali bahwa
terdapat 217 proyek panas bumi di Indonesia. PLTP Kamojang di Garut itu memiliki unit 123 dengan kapasitas total 140 MW. Potensi yang masih dapat dikembangkan sekitar 60 MW. Kemudian PLTP Derajat 60 km sebelah tenggara Bandung dengan kapasitas 55 MW. Kemudian ada PLTP Gunung Salak di Sukabumi terdiri dari unit 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan kapasitas 330 MW. Kemudian ada lagi PLTP Wayang Windu di Pengalengan dengan kapasitas 110 MW. Proses terjadinya energi panas bumi di Indonesia. Terjadinya sumber panas bumi di Indonesia serta karakteristiknya dijelaskan oleh Budi Hardy 1998, yaitu ada 3 lempengan yang berinteraksi di Indonesia. Itu ada lempengan Pasifik, lempengan India Australia, dan lempengan Eurasia. Nah, tumbukan antar lempengan Indonesia Australia di selatan dan lempengan Eurasia di utara menghasilkan zona penunjaman di kedalaman 160 sampai 210 km di bawah Pulau Jawa. Pulau Jawa, Nusa Tenggara, dan 100 km di bawah Pulau Sumatera. Sistem hidrotermal. Sistem yang terjadi di Indonesia umumnya merupakan sistem hidrotermal yang mempunyai temperatur lebih dari 225 derajat. Pada dasarnya, sistem panas bumi geotermal, hidrotermal, jenis hidrotermal terbentuk sebagai hasil perpindahan panas dari sumber panas ke lingkungannya atau ke sekelilingannya yang terjadi secara konduksi dan konveksi. Adanya suatu sistem hidrotermal yang terjadi oleh adanya manifestasi di permukaan seperti mata air panas, kubang lumpur panas, dan sebagainya. Kemudian energi panas bumi, uap basah. Pemanfaatan energi panas bumi yang ideal adalah bila panas bumi keluar dari inti bumi dalam bentuk uap kering, sehingga dapat digunakan langsung sebagai pemutar turbin generator atau generator turbin yang menghasilkan listrik. Namun uap kering itu di Indonesia jarang ditemukan. Pada umumnya uap yang keluar berupa uap basah yang masih mengandung sejumlah uap air yang harus dipisahkan terlebih dahulu sebelum digunakan untuk menggerakkan turbin. Uap basah yang keluar dari perut bumi berupa air itu bertekanan tinggi. Untuk memanfaatkan uap basah diperlukan separator untuk memisahkan antara air dengan uap. Karena uap yang dipisahkan itu akan langsung dimanfaatkan ke turbin untuk memutar generator listrik. Air panas dari perut bumi umumnya berupa air asin atau mengandung banyak mineral. Hal ini dapat menimbulkan penyumbatan pada pipa-pipa sistem pembangkit tenaga listrik, sehingga dibutuhkan sistem biner atau 2 sistem utama yang yaitu wadah air panas sebagai sistem primer dan sistem sekundernya berupa alat penukar panas. Ini dia gambar sistemnya. Di sini ada air asin, kemudian di sini ada pompa, ini air panas, sumber air panas. Kemudian kalau dia masih berbentuk cair dengan alat penukar panas, di sini diuapkan, kemudian keluar uap yang terkondensasi menjadi air yang dikembalikan lagi
Kemudian energi panas bumi dalam bentuk batuan panas. Energi batuan panas dalam perut bumi akibat berkontak dengan sumber panas bumi, itu adalah magma. Energi ini harus diambil sendiri dengan cara menyuntikkan air ke dalam batuan panas sehingga menjadi uap. Uap itulah yang dimanfaatkan sebagai pembangkit pemutar generator. Ini sistemnya ada pompa, air dipompakan ke batuan padat di dasar bumi, kemudian akan panas, berubah menjadi uap, uap dimasukkan ke turbin, turbin akan berputar dan memanfaatkan energi dari uap, kemudian dikondensasi lagi dari berubah menjadi air, kemudian disirkulasi lagi ke dalam perut bumi. Nah, pembangkit listrik tenaga panas bumi pada prinsipnya sama dengan pembangkit listrik tenaga uap. Hanya pada pembangkit listrik tenaga uap kita menggunakan boiler untuk menghasilkan uap. Dan inilah bentuk dari sistem pembangkit listrik tenaga uap. Dan inilah sistem pembangkit listrik tenaga panas bumi. Kalau di sini itu ada pompa untuk mengalirkan air boiler dan uap dihasilkan oleh boiler. Kemudian uap bertekanan akan diteruskan ke turbin. Kalau di sini adalah sumber panas itu, uap panas itu bersumber dari dasar bumi, perut bumi. Kemudian kalau dia sudah berbentuk uap, terus ke turbin, langsung memutar generator. Seperti itu. Nah, kemudian uap panas itu dikondensasi lagi, sama di sini juga ada kondensor, ini juga ada kondensor. Nah, kemudian yang kalau pada PLTU tenaga uap diteruskan ke pompa. Kalau di sini diteruskan ke kondensor, kemudian dipompakan lagi ke menara pendingin, dan sebagian dan dibuang lagi ke sumber injeksi ke dalam perut bumi, dan sebagian lagi dimasukkan ke dalam kondensor. Jadi hampir mirip antara PLTU dengan PLTP. Kemudian apabila fluida panas bumi keluar dari kepala sumur sebagai campuran fluida dua fasa, itu fasa uap dan cair, maka dilakukan proses pemisahan antara air dengan uap. Kenapa? Karena uap yang digunakan untuk memutar turbin. Nah, ini juga alat dari sumur injeksi, campuran uap air dan air dari dua fasa dimasukkan ke dalam separator, memisahkan antara uap dengan air. Uapnya dikembalikan ke sumur injeksi, airnya diteruskan ke sumur injeksi, dibalikkan lagi ke dalam tanah, kemudian uapnya dimanfaatkan untuk memutar turbin. Berputar, kemudian diteruskan ke generator. Uap yang masih bertemperatur tinggi dicairkan dirubah menjadi cair oleh kondensor. Kemudian masuk dengan batuan pompa, masukkan ke menara pendingin, dan di menara pendingin kita teruskan dengan menggunakan pompa, dimasuk lagi ke dalam tanah. Kemudian sistem pembangkitan. Uap dari sumur produksi mula-mula dialirkan ke steam receiving header. Itu alat penampung uap panas. Kemudian pada sistem receiving terdapat ventilasi struktur atau katup lepas yang berfungsi untuk menjaga tekanan pasok uap yang dibutuhkan oleh pembangkit. Kemudian karena uap panas bumi dari sumur tidak murni, maka uap kemudian disalurkan ke separator yang seperti dibilang di atas tadi untuk dipisahkan antara uap dengan air. Kemudian dari separator masuk ke administer, itu memisahkan butir air dan uap panas bumi untuk menghindari terjadinya erosi, vibrasi, dan pembentukan kerak pada sudu dan nozzle turbinnya. Kemudian uap yang bersih baru menuju main steam valve. Kemudian uap akan menggerakkan turbin dan memutar generator dengan kecepatan sampai 3000 rpm
dengan listrik 3 fasa dengan frekuensi 50 Hz dan tegangan lebih kurang 11,8 kV. Ini contohnya ini, antara Jawa dan Bali yang menghasilkan 150 kV. Dan beginilah sistem pembangkit daripada pembangkit listrik tenaga panas bumi. Ini seperti mana kita jelaskan tadi, ini bisa dia kalau yang sudah berbentuk uap, jadi di sini masih dari sumber geotermal dari perut bumi, itu masih 2 fasa antara cair dan uap, dipisahkan oleh separator, jadi yang keluar adalah uap murni, kemudian ditusukkan turbin tingkat pertama. Karena panasnya masih tinggi, temperatur masih tinggi, jadi keluaran turbin dari turbin pertama dimasukkan ke ini, diteruskan ke turbin kedua untuk memutar turbin. Kemudian juga ditambah dengan di separator kedua misalnya itu masih ada steam tekanan rendah. Dan itulah yang memutar turbin, kemudian dilewatkan ke cooling tower, didinginkan, kemudian sebagian ada yang digunakan untuk sebagai sumber panas, dan ada yang dikembalikan ke perut bumi. Ini sama dengan gambar yang tadi, masih terus kita lanjut. Teknologi listrik tenaga panas bumi PLTP terdiri dari 3 cara. Yang pertama, sistem uap kering atau dry steam, kemudian sistem uap basah atau flash steam, dan sistem uap air panas atau binary siklus. Sistem uap kering atau dry steam itu mengambil sumber uap panas dari bawah permukaan. Biasanya dipakai jika fluida yang dikeluarkan melalui sumur produksi berupa pasang uap. Jadi kalau di tipe sistem uap kering, fluida yang keluar adalah uap. Kemudian dimanfaatkan langsung untuk memutar turbin, kemudian akan mengubah energi panas bumi menjadi energi gerak, kemudian akan memutar generator dan berubah menjadi energi listrik. Kemudian syarat-syarat untuk dry steam ini, yang pertama suhunya harus lebih dari 2300 derajat Celcius dan tekanan lebih dari 3,5 atm dengan memiliki volume uap sebesar 10 ton per jam atau setara dengan 1000 kW listrik. Kemudian letaknya tidak terlalu jauh dari dalam permukaan bumi, maksimum adalah 2500 meter atau sekitar 2,5 kilometer. Kemudian fluidanya tidak bersifat korosif, tidak menyebabkan korosi. Kemudian dengan sistem uap basah yang kedua, di mana yang paling umum digunakan, karena pembangkit jenis ini memanfaatkan reservoir panas bumi yang berisi air dengan temperatur yang lebih besar daripada 182 derajat Celcius. Kemudian air yang sangat panas dialirkan ke atas melalui pipa sumur produksi yang tekanannya sendiri, dengan tekanannya sendiri. Jadi dia dari perut bumi itu dia punya temperatur dan tekanan. Jadi tekanan itulah yang menyebabkan dia naik ke atas, mengalir ke atas. Karena mengalir ke atas, tekanan yang menurun dan beberapa bagian air dari air akan berubah menjadi uap. Uap kemudian dipisahkan dari air dan dialirkan untuk memutar turbin. Sisa air dan uap yang terkondensasi kemudian disuntikkan kembali melalui sumur injeksi ke dalam reservoir. Kemudian ini skemanya dari uap tekanan sedang, kemudian masuk ke turbin, kemudian ada uap tekanan rendah, masuk kondensor, dari uap ini untuk memutar turbin, dari proses kondensasi ada air yang diteruskan ke menara pendingin, dan kemudian ada air yang diambil dari menara pendingin untuk pompa untuk
untuk proses kondensasi di sini. Ini skema daripada sistem flash steam. Skema ini. Uap basah, di sini separator memisahkan uap dengan air yang dipompakan ke injeksi kembali, uap ke turbin memutar generator, kemudian uap yang masih panas keluar dari turbin dimasukkan menara pendingin, nah, mungkin terus pompa dan kembalikan lagi ke injeksi kembali. Kemudian sistem uap air panas binary cycle. Pembangkit listrik tenaga panas bumi sistem binary cycle dioperasikan pada temperatur rendah 107 sampai 180 derajat Celcius. Dia menggunakan panas dari air panas untuk mendidihkan fluida kerja. Biasanya senyawa organik misalnya isobutan yang mempunyai titik didih rendah. Kemudian fluida kerja ini diuapkan dengan heat exchanger. Kemudian uap tersebut digunakan untuk memutar turbin. Pada seluruh proses dalam sistem ini, air dan fluida kerja terpisah. Ini skema binary cycle. Kita lanjut. Ini bentuk dari binary cycle plant. Sangat sederhana dia bentuknya. Air panas melalui heat exchanger. Air panas melalui heat exchanger, kemudian panasnya berpindah ke binary liquid. Kemudian binary liquid akan berubah menjadi uap. Nah, uap inilah yang memutar generator. Komponen-komponen PLTP itu ada steam receiving header, fan structure, separator, demister, turbin, generator, dan trafo utama. Yang steam receiver header itu adalah tabung berdiameter 180 mm dengan panjang 19.500 mm yang berfungsi sebagai pengumpul uap. Itulah steam receiver header yang mengumpulkan uap, sementara dari beberapa sumur diproduksi sebelum didistribusikan ke turbin. Penampung uap bahasanya. Kemudian fan structure merupakan bangunan pelepas uap dengan peredam suara. Fan structure dilengkapi dengan katup-katup pengatur yang sistem kerjanya pneumatik. Udara yang bertekanan digunakan untuk membuka dan menutup katup. Diperoleh dari buah-buah kompresor yang terdapat di dalam rumah fan structure. Separator, sudah dijelaskan tadi bahwa separator adalah satu alat yang berfungsi untuk memisahkan antara air dengan uap dan zat-zat lainnya dengan separator. Zat-zat yang kebawa bisa silika, bisa zat padat lainnya. Demister adalah sebuah alat yang berbentuk tabung silinder dengan volume 14,5 meter kubik dalam terdapat kisi-kisi ini dia. Berfungsi untuk mengeliminasi butir-butir air yang terbawa oleh uap dari sumber panas bumi. Dan di mana dia dipasang adalah pada jalur utama setelah pemisah akhir, alat pemisah akhir yang disebut dengan final separator. Turbin ya kita tahu bahwa turbin itu adalah alat yang merubah energi panas menjadi energi mekanik dalam bentuk putaran. Jadi kalau generator adalah sebagai alat yang berfungsi untuk merubah energi mekanik putaran poros dari turbin menjadi energi listrik. Trafo kita tahu bahwa yang adalah
terdiri dari sisi primer dan sisi sekunder. Itu berarti dia bisa berfungsi untuk menaikkan tegangan gitu, menaikkan tegangan misalnya dari 11,8 kilovolt menjadi 150 kilovolt. Kemudian ada trafo utama atau main transformer. Bentuk trafo utama. Kemudian ada switchyard yang berfungsi untuk memutus dan menghubung aliran listrik, ya seperti saklar. Kemudian bagian dari gardu induk yang dijadikan sebagai tempat peletakan komponen utama gardu induk. Itu juga merupakan gardu induk pembangkit penaik tegangan. Juga diperuntukkan untuk jenis pasangan luar, untuk GI. Ya, biar itu. Kondensor, suatu alat untuk mengkondensasikan uap bekas dari turbin dengan kondisi tekanan yang hampa. Yang jelas, kondensor berfungsi untuk mengkondensasi, mengembalikan dari uap menjadi cair. Kemudian main cooling water pump atau WCMP itu berfungsi untuk memompakan air kondensor dari kondensor ke cooling tower, kemudian didinginkan. Kemudian proses sinkron generator. Sinkron adalah suatu cara untuk menghubungkan dua sumber atau beban AC. Tujuannya untuk contoh PT Geodipa Energi 1, dia yang untuk menghubungkan bus 15 kV keluar generator pada pembangkit dengan bus pada jaringnya 150 kV milik PLN tentunya. Mensinkronkan. Syarat-syarat sinkron pada pembangkit adalah mempunyai tegangan kerja yang sama. Jadi tegangan yang sama yang mempunyai fase yang sama. Jenis sinkron itu adalah forward sinkronisasi atau sinkronisasi maju, reverse sinkronisasi atau sinkronisasi balik. Kemudian urutan persinkron adalah sinkron di circuit breaker generator, kemudian sinkron di main circuit breaker atau MCB. Prosedur sinkronisasi, manual sinkron karena membutuhkan ketelitian dan kejelian dari operator untuk menyamakan tegangan dan frekuensi output generator. Sedangkan autosinkron merupakan cara paling praktis dalam proses sinkron pada pembangkit karena membutuhkan alat otomatis sinkronizer yang berfungsi untuk menyamakan tegangan dan frekuensi keluaran dari generator. Kemudian kelebihan-kelemahan energi panas bumi. Biaya operasi pembangkit listrik tenaga panas bumi itu lebih rendah dibandingkan dengan pembangkit listrik yang lain. Di samping itu dia ramah lingkungan, kemudian clean energy atau energi bersih, mampu beroperasi 24 jam dan juga tidak membutuhkan tempat penyimpanan energi atau energi storage. Kemudian availability-nya atau ketersediaannya sangat tinggi, di atas 95%. Bebas emisi dan tidak memerlukan bahan bakar yang harganya kompetitif. Kelemahannya, tidak bisa diekspor. Cairannya bersifat korosif. Efisiensi agak rendah. Namun karena tidak perlu bahan bakar, maka bisa kita pakai. Kemudian keunggulannya dari sumber energi lain. Menyediakan energi listrik yang andal, terbarukan dan berkesinambungan, memberikan tenaga beban dasar yang konstan, dapat mengkonservasi bahan bakar fosil, memberikan keuntungan ekonomi secara lokal, dapat dikontrol secara jarak jauh, dan dapat mengurangi polusi dan penggunaan bahan bakar fosil. Kemudian
analisis panasnya bahwa panas dari batuan itu, bebatuan panas di inti bumi itu adalah Q dikali rho Cp kali V dikali delta T. Disinilah rho rapat massa daripada cairan panas itu, kemudian kapasitas panasnya, kemudian volumenya, ini itu delta T. Misalnya apabila densitasnya di atas 2500 kg per meter kubik, kapasitas panasnya atau heat capacity 1000 Joule per kilogram derajat Kelvin, misal volumenya 1 kubik kilometer atau 10⁻9 meter kubik, delta T anggap 100, jadi kita tinggal kalikan bahwa Q-nya tinggal kali 2500 kg per meter kubik dikali dengan 1000 Joule kilogram per Kelvin dikali volume 10⁻9 meter kubik atau 1 kubik kilometer dengan perubahan temperatur, selisih temperatur 100 Kelvin, sehingga panas yang dihasilkan adalah 2,5 kali 10⁻17 Joule. Itulah panas yang dihasilkan apabila perbedaan temperaturnya adalah 100 derajat Kelvin. Ini bentuk gambar siklusnya. Ini siklus Rankine, ini adalah siklus tenaga panas bumi. Ini siklus Rankine sederhana. Ini penjelasan tentang siklus Rankine bahwa proses kedua adalah fluida dikondisikan uap jenuh atau superheater mengalami proses ekspansi isentropik melalui turbin hingga tekanan kondensor hingga ke tekanan proses 2-3 perpindahan panas dari perpindahan panas dari fluida yang mengalir pada tekanan konstan, kondisi cair atau jenuh. Kemudian proses 3-4 melalui proses kompresi isentropik. Proses 4-1 perpindahan panas terjadi ke fluida mengalir pada boiler dengan tekanan konstan. Ini persamaan kerja turbin, kemudian perpindahan panas perpindahannya kerja dari turbin adalah W per laju alir massa sama dengan H1 kurang H2. Kerja persatuan massa. Kemudian kerja pompa Q out per laju alir massa sama dengan H2 dikurang H3. Kemudian perpindahan panasnya kerja daripada pompa dia WP per laju aliran massa H4 kurang H3, sedangkan panas masuk persatuan laju aliran massa sama dengan H1 dikurang H4. Ini efisiensinya kerja persatuan massa dikurang kerja pompa persatuan massa dibagi dengan panas masuk persatuan massa ada persatuan laju aliran massa, jadi M dot laju aliran massa atau H2 dikurang H1 entalpi titik 1 dikurang H2 dikurang dengan H4 kurang H3 per H1 atau efisiensi itulah 1 dikurang H2 dikurang H3 1 dikurang H4. Jadi seperti ini kalau mau analisa dengan siklus Rankine. Kemudian performa dari power plant-nya atau back work ratio-nya BWR ini dia H4 kurang H3 per H1 kurang H2 atau kerja pompa persatuan massa per laju aliran massa dibagi dengan kerja turbin per laju aliran massa. Dan terima kasih. Inilah materi kita tentang geothermal. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.